Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan yang kelima di mata kuliah analisis farmasi. Yang mana materi kali ini yaitu materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya tentang identifikasi bahan baku obat. Yang mana untuk materi yang pertama yaitu uji pendahuluan atau uji pendahuluan terhadap bahan baku obat. Kenapa dikatakan uji pendahuluan? Jadi biasanya uji ini diletakkan di awal sebelum uji-uji yang lainnya. Nah, biasanya kembali ke definisi yang awal, di mana untuk mengidentifikasi suatu senyawa diawali dengan analisis kualitatif. Nah, berdasarkan definisi, di mana analisis kualitatif itu merupakan suatu metode analisis dengan tujuan untuk memastikan identitas suatu senyawa. Jadi kalau misalkan Anda punya sampel, kemudian ingin meyakinkan di dalamnya itu terdapat senyawa yang ingin Anda ketahui, maka Anda harus menggunakan metode analisis kualitatif. Jadi analisis kualitatif itu tujuannya untuk memastikan identitas ada tidaknya suatu senyawa dalam sampel. Nah, di materi kali ini disebut uji pendahuluan. Kenapa disebut pendahuluan? Jadi uji awal. Nah, uji pendahuluan diawali dengan uji organoleptik. Pengamatan organoleptik. Apa itu pengamatan organoleptik? Yaitu suatu pengamatan atau uji di mana pengujian ini melibatkan panca indera. Biasanya menggunakan indera perasa, indera penglihatan, ataupun indera penciuman. Nah, untuk organoleptik di sini pembahasan materi diantaranya dimulai dari pengertian, kemudian tujuan, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi uji organoleptik. Nah, di awal dari definisi, apa itu definisi uji organoleptik? Di mana suatu uji organoleptik merupakan suatu identifikasi senyawa aktif, baik senyawa obat maupun non-obat, yang telah terekstraksi. Ya, maksudnya telah terekstraksi itu seperti apa? Jadi suatu uji organoleptik bisa diterapkan jika senyawanya sudah dalam keadaan bebas atau tidak dalam sampel atau terikat oleh matriks. Jadi kan sampel itu ada zat aktif, ada matriks atau bahan tambahan. Nah, yang dikatakan sampel sudah terekstraksi itu di mana analitnya sudah terbebas dari matriks sampel atau sudah dalam keadaan murni. Maka bisa dilakukan uji organoleptik. Nah, uji organoleptik itu tadi sudah saya singgung melibatkan panca indera, yaitu indera penglihatan, dilihat seperti apa bentuknya, kemudian dilihat warnanya seperti apa, kemudian rasanya seperti apa, dan warnanya juga seperti apa. Nah, kemudian uji pendahuluan nanti akan dilanjutkan dengan uji kelarutan, uji identifikasi unsur, misalkan unsur nitrogen, unsur sulfida atau sulfur atau unsur halogen yang terkandung di dalam sampel tersebut. Sehingga dari hasil-hasil pengamatan, beberapa pengamatan, baik misalkan uji organoleptik, sebagai uji awal, kemudian uji lanjutannya uji analisis kualitatif, nanti bisa disimpulkan bahwa di dalam sampel itu terdapat senyawa apa. Nah, tujuannya itu supaya kita mampu mengidentifikasi sampel menggunakan prinsip analisis kimia kualitatif. Nah, dasar teorinya atau teori singkat tentang organoleptik di mana merupakan suatu cara di mana zat dapat dikenal berdasarkan sifat fisikanya. Sifat fisika yang mana? Itu kan banyak sifat fisika. Titik leleh, titik didih itu juga sifat fisika. Tapi sifat fisika yang mana yang dipergunakan sebagai acuan untuk analisis kualitatif secara organoleptik. Yang pertama yaitu sifat fisika yang bisa dirasakan dengan menggunakan panca indera, yaitu tadi sudah disinggung yaitu warna, aroma, dan rasa. Kemudian yang bisa diamati juga bentuknya seperti apa, kemudian kehalusannya juga seperti apa. Nah, itu salah satu contoh parameter yang dipergunakan untuk uji kualitatif pendahuluan organoleptik. Nah, yang pertama ada rasa. Rasa itu kan bisa dipergunakan sebagai identitas suatu senyawa. Rasa itu ada rasa pahit, ada rasa manis, ada juga rasa min, rasa masam, dan yang lainnya. Nah, kenapa rasa ini bisa dipergunakan sebagai uji pendahuluan organoleptik? Karena
ada beberapa senyawa, khususnya senyawa aktif obat, memiliki rasa yang khas. Rasa yang khas, sehingga karena setiap senyawa itu memiliki ada beberapa senyawa yang memiliki rasa yang khas, jadi rasa tersebut juga bisa dipergunakan sebagai parameter kualitatif. Tapi ada kelemahannya rasa ini. Kenapa? Kelemahannya bisa saja hasilnya bias. Bias itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena rasa ini mungkin saja ada senyawa lain yang memiliki rasa yang sama. Contoh misalkan, saya ingin mengidentifikasi zat aktif paracetamol. Paracetamol kan rasanya pahit misalkan. Saya jilat, oh rasanya pahit. Tetapi rasa pahit ini tidak bisa menunjukkan bahwa itu adalah paracetamol. Kenapa? Karena banyak sekali zat aktif lain yang memiliki rasa yang sama, yaitu pahit. Nah, jadi saya ingatkan bahwa uji pendahuluan organoleptik itu hanya dipergunakan sebagai uji pendukung. Pendukung apa? Untuk memperkuat hasil berdasarkan hasil pengujian analisis kualitatif yang lain. Jadi hanya sebagai penguat saja, data pendukung saja. Rasa, aroma, dan warna itu hanya sebagai data pendukung saja. Nah, contohnya misalkan di sini ada suatu zat seperti sulfaguanidin, sulfadiazin, talak, kemudian amilomanihot. Itu tidak berasa. Nah, itu sifat tidak berasa ini tidak bisa disimpulkan bahwa itu adalah senyawa sulfadiazin. Kenapa? Karena ada zat atau senyawa yang lain memiliki rasa yang sama. Kemudian ada pahit. Pahit itu kan memiliki intensitas. Pahit itu ada yang pahit sekali, ada yang misalkan sedikit pahit, ada juga yang jadi intensitasnya ada pahitnya kuat, pahitnya sedang, ada pahitnya lemah. Jadi kalau menurut kita sebagai orang awam, khususnya saya juga tidak bisa membedakan mana ini sifatnya pahit sama pahit sekali atau agak pahit. Nah, yang jelas lidah saya menginformasikan ke diri saya bahwa itu adalah pahit. Tapi mungkin saja ada beberapa ahli yang bisa membedakan intensitas rasa atau intensitas kepahitan. Nah, misalkan ada suatu ahli bisa mengidentifikasi misalkan vitamin B, ada klorampiniko, ada kinin, ada heksamin. Itu memiliki sifat rasa sangat pahit misalkan. Kemudian ada rasa pahit untuk vitamin B2, vitamin B6, kafein, teofilin, aminofilin, dan yang lainnya. Kemudian ada yang sedikit pahit, contoh seperti antalgin atau metampiron, asam benzoat, sopamerazin, sulfatiazol, misalnya itu agak pahit. Karena mungkin ada beberapa ahli yang bisa membedakan intensitas kepahitan, maka mungkin saja bisa dipergunakan sebagai parameter kualitatif. Tapi sekali lagi, parameter kualitatif dengan uji organoleptik itu hanya sebagai data penunjang saja. Tetap, jika kita ingin menyimpulkan di dalam sampelnya mengandung senyawa apa, harus menggunakan metode analisis kualitatif yang lain. Kemudian ada rasa tebal di lidah. Jika dijilat itu rasa tebal, di sini contohnya seperti benzokain, lidokain, prokain. Ini biasanya dipergunakan sebagai anestesi. Anestesi lokal, jika Anda pernah di anestesi, misalkan pernah dicabut gigi, itu kan di anestesi terlebih dahulu, biasanya gigi atau mulut itu terasa tebal. Itu efek yang diakibatkan dari senyawa-senyawa yang tadi. Kemudian ada kecut, ada agak kecut, ada masam. Itu bisa dipergunakan untuk parameter untuk kualitatif identifikasi suatu senyawa. Tapi saya informasikan lagi bahwa uji pendahuluan organoleptik itu hanya bisa dipergunakan sebagai uji pendukung saja. Kemudian kelemahan yang lain, uji organoleptik berdasarkan rasa, kelemahannya itu hanya bisa dipergunakan untuk zat-zat yang aman saja. Kalau misalkan Anda ragu terhadap zat tersebut, apakah zatnya tidak beracun atau bahkan beracun, maka disarankan tidak boleh dilakukan uji organoleptik dengan menggunakan panca indera perasa. Karena kalau misalkan sifatnya korosif, sifatnya beracun, maka itu berbahaya nanti kepada orang yang akan melakukan uji. Kemudian, warna juga. Nah, kenapa warna bisa dipergunakan sebagai parameter kualitatif? Karena ada beberapa zat yang memiliki warna yang khas. Karena ada beberapa zat yang memiliki warna yang khas, maka warna tersebut bisa dipergunakan sebagai parameter kualitatif.
Contohnya seperti apa? Di sini ada contohnya. Nah, ini zat-zat yang saya cantumkan di slide ini adalah zat-zat yang umum, kimia secara umum. Jadi ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna hitam. Tapi warna juga sekali lagi bisa bias. Kenapa? Karena zatnya itu zat yang memiliki warna yang sama bisa saja lebih dari satu. Contoh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 memiliki warna yang khas, yang memiliki warna merah. Warna kuning juga banyak, warna hijau juga banyak. Jadi tidak spesifik gitu ya. Kemudian untuk senyawa aktif obat, apakah ada yang memiliki warna yang khas? Ya, zat aktif obat hanya beberapa saja bisa dihitung dengan jari. Contoh rifampicin itu memiliki warna merah misalkan. Nah, warna itu adalah warna yang dihasilkan oleh zat aktif itu sendiri. Tapi sebagian besar zat aktif obat memiliki warna putih. Jadi sifatnya bentuknya hablur putih atau tidak berwarna. Nah, di sini ada contoh, di sini ada zat yang sangat putih. Putih juga ada intensitasnya, ada putih kekuningan, ada putih kusam, putih kebiruan, dan agak putih. Contoh yang putih sekali, contohnya seperti lidocaine, theophylline, kafein, itu memiliki warna putih. Kemudian ada putih kekuningan, contoh beberapa obat vitamin B1, B2, ada antalgin atau metampiron, aminofilin, itu warna putih kekuningan. Jadi warnanya nanti zat aktifnya warnanya hablur putih kekuningan. Kemudian putih kusam, contohnya seperti sulfamerazin. Kemudian ada putih, nanti bisa bias tuh tadi. Ada putih kekuningan dan putih kusam, itu hampir mirip. Jadi tidak bisa dipakai. Jadi atau misalkan hasil nanti akan bias. Apakah ini teh putih atau putih kekuningan. Jadi sekali lagi, pengamatan atau analisis kualitatif secara organoleptik itu hanya dipergunakan sebagai data penunjang saja untuk memperkuat data hasil analisis kualitatif yang lain. Kemudian ada warna kebiruan, putih kebiruan, contoh seperti papaverin, agak warna putih seperti isoniazid, paracetamol, sulfamerazin, dan kalsium bukonat. Uji kelarutan. Nah, di sini uji kelarutan apakah bisa dipergunakan untuk parameter kualitatif? Bisa. Kenapa? Karena kelarutan itu menunjukkan sifat fisika dari suatu zat. Jadi, suatu zat memiliki kemampuan terlarut dalam suatu perlarut berbeda-beda. Nah, maka uji kelarutan bisa dipergunakan sebagai parameter kualitatif, sebagai uji pendahuluan. Nah, pengujian dilakukan dengan menggunakan bermacam pelarut. Jadi pelarutnya tidak boleh satu. Jangan misalkan Anda pesan paracetamol, jangan mentang-mentang paracetamol larut dalam etanol, coba dalam air. Kalau dalam air tidak larut, bahwa kita menyimpulkan bahwa itu adalah paracetamol. Nah, tidak bisa seperti itu. Maka harus dilakukan dalam beberapa pelarut. Nah, pelarut itu ada dua, ada pelarut organik dan non-organik, bukan anorganik tapi pelarut non-organik. Contohnya kalau pelarut non-organik yaitu air. Kalau pelarut organik adalah contohnya seperti alkohol. Nah, kalau organik itu biasanya suatu senyawa dikatakan senyawa organik di mana komponen penyusun senyawa tersebut terdiri dari gugus karbon atau rantai karbon. Minimal di sananya ada gugus karbonnya, maka itu bisa dikategorikan sebagai senyawa organik. Air itu walaupun ada dalam tumbuhan, ada dalam tubuh manusia, itu bukan senyawa organik, tapi kategorinya non-organik. Kenapa? Karena tidak terbentuk dari ikatan karbon. Nah, misalkan di sini saya punya zat yang memiliki sifat basa. Biasanya suatu zat yang bersifat basa jika dilarutkan dalam pelarut itu mudah sekali larut dalam pelarut yang bersifat asam. Dan begitu pun sebaliknya. Yang asam mudah larut dalam basa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena suatu zat yang bersifat basa itu akan mudah larut jika tergaramkan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalkan basa akan membentuk garam jika bertemu dengan asam. Jadi kalau sudah membentuk garam biasanya sangat mudah larut dalam air. Jadi biasanya sifat zat yang bersifat basa itu mudah larut dalam larut yang bersifat asam, dan begitu pun sebaliknya. Nah, senyawa anorganik atau senyawa organik yang sudah dalam bentuk garam itu biasanya mudah larut dalam air. Sedangkan senyawa organik biasanya lebih mudah larut dalam pelarut organik. Contoh senyawa organik seperti apa? Contohnya seperti zat aktif obat. Paracetamol, metampiron, asam epanamat itu senyawa organik. Karena si paracetamol, asam epanamat, dan metampiron itu terdiri dari gugus penyusunnya adalah gugus karbon, itu ikatan karbon. Jadi kategorinya senyawa organik. Biasanya senyawa organik cenderung lebih mudah larut di dalam pelarut
organik juga. Tapi ada juga senyawa organik yang mudah larut dalam air, tergantung kondisi. Sehingga pada uji kelarutan, zat yang dilarutkan dalam berbagai pelarut itu harus lebih dari satu pelarut. Nah, misalkan pelarutnya menggunakan air. Airnya kan bisa air dingin, ada juga air panas. Ada suatu zat bisa larut dalam air, tapi airnya harus panas. Tapi juga ada zat yang bisa larut dalam air, kondisinya juga harus dingin. Ada juga seperti itu. Kemudian pelarutnya ada yang bersifat basa, asam, pelarutnya juga ada yang organik. Organik contohnya seperti alkohol, atau etanol, metanol, propanol, butanol, kloroform, eter, etil asetat, dan yang lainnya. Itu adalah pelarut-pelarut organik. Di sini ada contoh nih. Kinin itu adalah suatu zat aktif obat yang berasal dari pohon kina, namanya kinin. Kinin itu memiliki aktivitas sebagai anti malaria. Nah, kinin dalam bentuk kininnya itu sangat sulit larut dalam air. Sehingga jika kinin ingin diperoleh aktivitas sebagai anti malarianya tinggi, maka kinin harus mudah terabsorpsi dalam sistem biologis. Sehingga kinin itu supaya mudah larut dalam air, maka kinin itu dimodifikasi menjadi kinin HCl. Nah, kalau Anda membeli kinin saja, uji kualitatifnya ya tambahkan saja ke air. Kalau sulit larut dalam air, maka itu bisa baru diduga itu adalah kinin. Tapi perlu analisis kualitatif tambahan yang lain. Tapi kalau misalkan Anda beli kininnya dalam bentuk kinin HCl, ya ambil saja sedikit sampelnya, tambahkan ke air atau larutkan ke air. Jika larut, maka itu bisa diduga merupakan kinin HCl. Tapi sama juga perlu uji pendukung yang lain. Harus uji kualitatif yang lain. Kemudian efedrin suka larut dalam air, tapi kalau efedrin HCl sudah mudah larut dalam air. Kemudian kafein. Nah, kafein, Anda misalkan ingin membeli kafein sebagai sampel atau misalkan sebagai standar. Anda beli kafein dari distributor atau vendor atau supplier. Untuk memastikannya, ya, Anda harus uji kualitatif terlebih dahulu. Sebagai uji pendahuluannya, bisa menggunakan uji kelarutan. Jadi sampel kafeinnya diambil, kemudian diuji kelarutannya. Nah, menurut Farmakope, di Farmakope juga ada sifat fisikokimia kafein. Di PubMed juga bisa, di beberapa pustaka yang lain, bisa diperoleh atau ditemukan sifat kelarutan dari kafein. Di mana kafein itu sangat mudah larut dalam air panas. Jadi kalau Anda punya sampel kafein, coba larutkan dalam air dingin. Kalau nggak larut, maka bisa diduga itu adalah kafein. Sekali lagi, pelarutnya jangan satu. Coba pelarut yang lain. Nah, kafein mudah larut dalam air panas. Coba larutkan dalam air panas. Jika larut dalam air panas, maka juga data yang kedua bisa disimpulkan ini adalah kafein. Tapi tidak cukup juga. Cari uji terhadap pelarut yang lain. Di mana kafein juga bisa larut dalam kloroform, etanol, ataupun eter. Maka uji ke dalam ketiga pelarut yang tadi yang saya sebutkan. Uji ke dalam kloroform, uji ke dalam eter, uji ke dalam etanol. Jika ketiga-tiganya juga larut, maka bisa disimpulkan itu merupakan kafein. Kesimpulannya dalam bentuk kesimpulan sementara. Nah, kenapa disebut kesimpulan sementara? Karena perlu uji yang lain. Maka uji dengan analisis kualitatif lain dengan menggunakan metode yang lain. Jangan kelarutan saja. Gitu ya. Jadi, kembali lagi ke persyaratan awal di mana uji pendahuluan itu hanya berlaku untuk memperkuat data saja. Jadi tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa itu adalah senyawa A, B, C, dan D. Kenapa? Karena mungkin saja ada beberapa senyawa yang memiliki sifat fisika yang sama. Kelarutannya sama, rasanya sama, aromanya sama. Mungkin saja terjadi seperti itu. Jadi perlu ada metode yang lain sebagai perbandingan. Kemudian uji pengarangan dan pemijaran. Kalau pengarangan dan pemijaran berarti menggunakan suhu. Jadi proses pengujiannya menggunakan suhu. Di sini prosedurnya zat uji dipanaskan dan dipijarkan. Bedanya dipanaskan dengan dipijarkan. Kalau dipanaskan di mana sampel dipanaskan dengan menggunakan alat atau sesuatu yang bisa meningkatkan energi. Di mana suhunya meningkat dari suhu kamar. Kalau misalkan dikatakan suatu zat panas di mana suhunya meningkat berbeda dengan suhu kamar. Itu sudah panas. Tapi kalau dipijarkan berarti suhunya sudah sangat tinggi sekali. Dipijarkan berarti sampai melebihi kalau dipijarkan berarti menggunakan suhu di atas
400 derajat atau 600 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan dipanaskan bisa menggunakan kompor biasa atau menggunakan oven. Tapi kalau dipijarkan itu harus menggunakan alat khusus. Nah, seperti apa alat khususnya? Nah, Anda bisa mainlah ke lab, ke kampus, boleh main ke lab kimia bahan alam. Di sana ada namanya tanur. Nah, itu alat yang biasa dipergunakan untuk memijarkan sampel. Nah, suhunya bisa sampai 9.000 derajat Celcius kalau tanur. 9.999 derajat Celcius itu maksimal. Tapi biasanya untuk pemijaran suhu yang dipergunakan ya 600 sampai 900 derajat Celcius, sampel sudah terpijarkan. Nah, hal apa yang harus diperhatikan atau diamati dalam proses uji pengarangan atau pemijaran? Yang pertama, warna. Warna awalnya seperti apa? Jadi kalau Anda mau menguji pengarangan atau pemijaran, maka sampelnya amati dulu warna awalnya seperti apa. Misalkan putih. Kemudian amati warna pada saat meleleh. Jadi suatu zat padat dipanaskan itu pasti mengalami perubahan fase. Jadi fase cair. Cairnya itu bukan mencair tapi meleleh. Nah, warna pada saat meleleh seperti apa? Nah, dan pada saat meleleh juga Anda amati juga apakah terbentuk gas atau tidak. Tandanya apa? Kalau terbentuk gas biasanya terbentuk gelembung. Kalau terbentuk gelembung maka itu bisa disimpulkan terbentuknya gas. Terbentuknya gas atau terbentuknya asap. Kemudian warna pada saat dipijarkan. Pada saat dipijarkan warnanya seperti apa? Apakah warnanya kuning, hijau, atau apa? Kemudian aroma yang ditimbulkan. Nah, aroma yang ditimbulkan pada saat proses pemijaran atau setelah dipijarkan aromanya seperti apa? Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, jika suatu zat dipanaskan atau dipijarkan, kemudian zat tersebut pada saat meleleh menghasilkan gas dengan tanda lelehannya itu mengembung dan aromanya menghasilkan aroma karamel. Aroma karamel itu seperti apa? Saya belum pernah mencium aroma karamel. Nah, kalau ingin tahu, Anda panaskan saja. Gula pasir, panaskan. Nah, kalau misalkan sudah berubah warna menjadi coklat, cium aromanya. Nah, itu adalah aroma karamel. Nah, kalau misalkan suatu zat itu jika dipanaskan, pada saat meleleh itu menghasilkan gas dengan ditandai menggelembungnya lelehan, maka itu menunjukkan adanya atau zat tersebut adalah laktosa ataupun amilum. Tapi kalau pada saat ada sampel, pada saat dipanaskan atau dilelehkan atau dipijarkan, menggelembung dan gelembungnya itu membentuk heksagonal atau membentuk seperti sarang tawon, maka bisa disimpulkan sampel tersebut merupakan kalsium glukonat gitu. Tapi kalau misalkan setelah dipijarkan atau pada saat dipijarkan aromanya wangi itu kan setiap orang berbeda ya. Tapi kalau misalkan untuk dugaan sementara, misalkan kalau Anda uji kafein, kemudian dipijarkan atau dipanaskan, aromanya tercium aroma wangi, maka bisa diduga itu adalah kafein. Tapi banyak juga zat aktif yang lain memiliki aroma yang sama, karena yang dinamakan wangi itu bagi setiap orang beda-beda. Wangi itu karena tidak ada parameternya. Jadi kalau misalkan untuk kafein, misalkan Anda punya kristal kafein, Anda panaskan, pada saat meleleh atau dipijarkan, dicium aromanya, tercium aroma wangi, maka itu bisa disimpulkan sementara itu adalah kafein. Kemudian jika sampel dipijarkan atau dipanaskan aromanya terbentuk aroma salak, pakumaha aroma salak teh ya, meuli salak ka ditu terus aroma cium. Nah, itu aroma salak seperti itu. Maka itu bisa menunjukkan sampel tersebut merupakan kinin atau bromural. Kalau bau udang seperti apa? Nah, kemudian untuk menunjukkan senyawa apa? Nah, kalau bau udang itu biasanya untuk menunjukkan senyawa heksamin. Bau kacang untuk vitamin B1. Nah, itu contoh saja. Ini hanya contoh saja, mungkin saja ada informasi lain. Sebenarnya tidak saya cantumkan semuanya. Ini hanya sebagai contoh. Jadi aroma itu bisa dipergunakan, intinya contoh ini untuk menunjukkan bahwa aroma itu bisa dipergunakan sebagai parameter kualitatif. Tapi sekali lagi, aroma itu bisa saja bias. Kenapa? Karena aroma itu tidak ada nilainya tidak ada. Kalau aroma itu dikatakan aromanya wangi, itu kan setiap orang berbeda. Kemudian aromanya sangat menyengat atau tidak, itu tiap orang berbeda. Kemudian bagaimana untuk saya ingin membedakan bahwa zat tersebut merupakan senyawa organik dan anorganik. Nah, kembali ke definisi dulu. Apa itu senyawa organik?
Nah, senyawa organik itu adalah suatu senyawa yang terdiri dari ikatan karbon. Nah, kalau senyawa organik itu terdiri dari ikatan karbon, jika dibakar maka akan menghasilkan karbon. Contohnya apa? Atau misalkan cirinya apa? Karbon itu warnanya hitam, arang. Nah, kalau Anda membakar kayu, ada arangnya. Nah, arang itu adalah karbon. Karena kayu merupakan senyawa organik, gitulah intinya. Jadi untuk melihat atau membedakan senyawa itu adalah organik atau non-organik, atau anorganik, maka cukup saja sampel tersebut dibakar, kemudian setelah dibakar, kemudian dilihat apakah menghasilkan warna hitam atau tidak. Kalau misalnya menghasilkan warna hitam, maka bisa disimpulkan itu adalah senyawa organik. Karena senyawa anorganik sebagian besar tidak menghasilkan warna hitam. Biasanya warna putih yang dihasilkan. Nah, kalau misalkan senyawa anorganik atau unsur anorganik apakah ada yang menghasilkan warna hitam setelah dipanaskan? Ada. Contohnya seperti tembaga dan mangan. Nah, tembaga misalkan CuSO4 atau mangan oksid atau MnSO4 misalkan, mangan sulfat itu jika dipanaskan itu hasil pemijarannya berwarna hitam juga. Nah, kalau gitu gimana Pak cara membedakan bahwa itu warna yang dihasilkan dari mangan atau tembaga atau misalkan warna hitam yang dihasilkan dari karbon? Nah, uji dengan asam. Jadi kalau misalkan Anda punya sampel, Anda pijarkan atau panaskan, kemudian nanti terbentuk warna hitam. Nah, untuk meyakinkan bahwa itu senyawa organik atau tidak, ya tinggal tambahkan asam saja. Kalau ditambahkan asam, asamnya bebas, mau asam sulfat mau ataupun asam klorida. Jadi kalau misalkan setelah ditambahkan asam warna hitamnya larut atau hilang, maka itu berarti senyawa anorganik. Karena apa? Karena karbon tidak larut dalam asam. Jadi kalau misalkan Anda uji sampel, Anda punya sampel, misalkan paracetamol, saya ingin meyakinkan bahwa ini organik atau bukan nih, bisa ditipu ke vendor misalkan. Ambil sampelnya, pijarkan sebentar dalam tanur, tarik, dinginkan, terbentuk warna hitam nih, ini organik atau anorganik. Ya tambahkan saja asam. Kalau warna hitamnya tidak hilang, maka itu senyawa organik. Tapi kalau warna hitamnya hilang dengan menambahkan asam, maka itu senyawa anorganik. Dari apa? Dari tembaga ataupun mangan. Itu. Nah, untuk mengetahui kandungan kation ataupun bukan, bagaimana cara mengujinya bahwa di dalam sampel itu merupakan kation atau bukan? Nah, sama caranya dengan cara dipijarkan. Kalau misalkan hasil pemijaran atau pada saat dipijarkan warnanya berwarna putih, saat dipijarkan, maka bisa disimpulkan itu merupakan senyawa anorganik golongan kation. Tapi kalau misalkan berwarna coklat, misalkan kationnya berarti Fe. Tapi kalau warnanya kuning, bisa saja itu adalah timbal. Kemudian warna hasil pemijarannya itu adalah warna hitam. Tadi sudah dijelaskan bisa saja itu adalah tembaga ataupun mangan. Jadi sama uji pemijaran, uji warna, uji rasa, uji aroma itu hanya dipergunakan sebagai uji pendukung saja. Sekali lagi tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa itu adalah senyawa yang kita ingin ketahui informasi senyawa tersebut. Kemudian bau, tadi kan sudah dibahas, ada warna, ada rasa, ada bau atau aroma. Nah, aroma di sini saya bahas kembali, tadi sudah sedikit disinggung. Nah, di sini kalau aroma itu dibedakan menjadi dua, ada yang khas dan tidak. Mungkin ada sebagian zat, ada sebagian bahan baku yang bisa Anda tebak bahwa itu senyawanya apa dengan mencium aromanya. Contohnya seperti apa? Misal Anda beli zat aktif obat amoksisilin misalkan. Anda sudah bisa membedakan mana amoksisilin, mana metampiron walaupun warnanya mirip. Metampiron warnanya merah kekuningan, putih kekuningan. Nah, amoksisilin juga hampir sama dengan metampiron warnanya. Tapi kalau dilihat berdasarkan aroma, amoksisilin memiliki aroma yang khas. Nah, jadi aromanya dibagi menjadi dua. Aroma yang khas dan tidak beraroma atau tidak berbau. Nah, sini ada contohnya. Nah, kalau yang khas berarti aromanya dikategorikan aroma yang spesifik. Anda ingin membedakan vitamin B1 dengan zat yang lain karena memiliki aroma yang khas pada B1. Amoksisilin, kemudian atsiri juga sama. Misalkan Anda beli minyak sereh misalkan. Anda beli minyak sereh, Anda sudah bisa mengetahui bahwa itu minyak sereh atau tidak dari aromanya. Anda beli minyak kayu putih misalkan untuk orang awam, ibu-ibu yang tidak tahu dunia farmasi atau dunia
tidak tahu tentang kimia bahan alam, ingin mengetahui bahwa itu adalah minyak kayu putih atau bukan dengan menghirup aromanya. Kenapa? Karena memiliki aroma yang khas. Nah, kalau misalkan tidak memiliki aroma yang khas, maka akan sulit, nanti akan bias. Karena banyak sekali senyawa, justru hampir 99,99% senyawa itu tidak memiliki aroma yang khas, hanya beberapa senyawa saja. Bensin dengan minyak tanah bisa dibedakan berdasarkan aromanya, karena memiliki aroma yang khas. Kalau yang tidak beraroma, seperti apa Pak? Banyak sekali. Kalau tidak beraroma, paracetamol, prokain, piridoksin, lidokain, amilum, dan yang lainnya itu tidak beraroma, atau kata lainnya tidak memiliki aroma yang khas. Jadi, uji identifikasi organoleptik pendahuluan berdasarkan aroma atau bau itu hanya berlaku untuk beberapa zat atau senyawa saja. Jika memiliki aroma yang khas dari senyawa tersebut, maka bisa dipergunakan untuk parameter kualitatif. Jika tidak, maka tidak bisa. Kemudian di sini ada contoh nih, contoh percobaan pendahuluan, ada warna, bau, kelarutan dalam asam ataupun basa. Nah, di sini kalau warna ada warna kuning hingga warna orange atau jingga, itu berlaku untuk senyawa dantron, kemudian menadion, kemudian tetrasiklin, riboflavin, itu untuk warna kuning hingga warna orange atau jingga. Warna hijau hingga kekuningan, contohnya seperti frutosida. Kemudian untuk aroma, ini hanya sebagai contoh saja. Memiliki aromatis, biasanya produk-produk organik memiliki aroma yang aromatik. Yang memiliki aroma yang sangat menusuk, contohnya asam organik yang mudah menguap, seperti bukan amonia, contohnya seperti asam asetat, itu memiliki aroma yang menusuk. Kemudian jika sisa pemijarannya tadi memiliki aroma seperti aroma karamel, berarti di dalamnya terdapat gula, laktosa, amilum. Kemudian hasil pemijarannya menghasilkan aroma seperti merkaptan, itu merupakan senyawa thiourea. Kemudian hasil pemijarannya menghasilkan aroma seperti amonia. Amonia itu contohnya aromanya itu seperti bau hangsur lah. Anda kalau pipis di mana saja, biarkan mengering, cium aromanya, itu aroma amonia. Nah, kalau misalkan untuk suatu zat seperti ureida, seperti asam amida, barbiturat, jika dipijarkan, pas dicium pada saat proses pemijaran, aroma yang dihasilkannya seperti menghasilkan aroma amonia, bahwa bisa saja itu menunjukkan senyawa-senyawa tersebut. Nah, kelarutan tadi, uji kelarutan sudah saya jelaskan, jika dilarutkan dalam basa, dalam asam. Jika dilarutkan dalam basa, untuk senyawa biasanya untuk asam karbonat, fenol, senyawa nitro, tiazida, sulfonamid, riboflavin, dan yang lainnya, jika dilarutkan dalam basa akan larut. Tapi kalau misalkan untuk basa-basa faksi ketiga, kinin, kinidin, itu akan sangat mudah larut dalam asam. Nah, ini ada contoh soal, tapi nggak perlu dijawab, nggak perlu dikumpulkan, dibaca, boleh dicari informasi juga boleh. Di sini ada struktur kimia, struktur apa nih yang misalkan yang saya cantumkan di sini. Ini merupakan struktur apa? Nah, tebak saja. Sebenarnya kalau lihat dari struktur, lihat dari farmakope juga Anda bisa menebaknya. Tapi kalau misalkan Anda dihadapkan Anda dikasih serbuk, misalkan serbuknya serbuk putih nih. Kemudian Anda disuruh nebak berdasarkan organoleptik, apakah ketebak atau tidak, misalkan. Maka tahap awalnya ada amati dulu warnanya. Kalau memiliki warna yang khas tadi, warna merah, itu bisa saja itu adalah papisin misalkan. Tapi kalau warnanya tidak berwarna, warna putih saja, Anda coba saja rasanya dulu. Jika Anda bisa membedakan rasa, kan rasa tadi ada intensitasnya. Ada yang sangat pahit, ada yang sedang, ada yang agak pahit. Tapi kalau misalkan sama seperti saya atau orang awam yang tidak bisa membedakan intensitas rasa pahit, ya sulit sekali. Kemudian kelarutan, yang mungkin bisa kita lakukan adalah kelarutannya. Coba uji kelarutannya dengan berbagai pelarut, jangan satu pelarutnya. Kemudian uji aromanya. Aromanya berarti dipanaskan dulu atau dipijarkan, cium aromanya. Kalau misalkan menghasilkan aroma-aroma yang tadi, mungkin saja bisa disimpulkan termasuk ke dalam senyawa-senyawa yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk uji pendahuluan juga bisa menggunakan uji bobot jenis.
Nah, kenapa bobot jenis bisa dipergunakan sebagai uji parameter kualitatif? Karena suatu senyawa itu terbentuk berdasarkan struktur kimia. Mungkin Anda sudah tahu struktur kimia. Contohnya apa struktur kimia? Nah, ini struktur kimia nih. Nah, ini struktur kimia. Jadi suatu senyawa terbentuk berdasarkan struktur kimia. Ini ada senyawa A, ada senyawa B, misalkan, ada senyawa C, dan yang lainnya. Setiap senyawa aktif obat memiliki struktur kimianya masing-masing. Dan struktur kimia terdiri dari gugus fungsi. Setiap senyawa memiliki gugus fungsi yang berbeda. Nih, gugus fungsi. Nah, berarti otomatis karena strukturnya berbeda, maka masanya juga akan beda. Karena masanya akan berbeda, maka nanti bobot jenisnya akan berbeda. Kenapa akan berbeda? Karena dilihat dari definisi, bobot jenis itu merupakan rasio. Rasio atau perbandingan antara massa suatu zat terhadap volumenya. Massa suatu zat terhadap volumenya. Jadi kalau misalkan suatu senyawa memiliki struktur yang khas, maka akan memiliki massa dari struktur yang khas juga. Kemudian, jika dirasiokan terhadap volume dari zat tersebut, maka memiliki massa jenis yang beda-beda. Jadi, parameter bobot jenis bisa dipergunakan untuk analisis kualitatif. Tujuan penentuan bobot jenis untuk apa? Yaitu untuk menerapkan penentuan bobot jenis dalam bidang farmasi. Dengan mengetahui bobot jenis, maka Anda dapat mengetahui kemurnian dari suatu sediaan, khususnya yang berbentuk larutan. Sebenarnya untuk padatan juga bisa untuk bobot jenis, tapi kebanyakan di dunia farmasi bobot jenis itu biasanya untuk uji kemurnian zat yang bersifat larutan. Contoh seperti parafin, kemudian sorbitol, kemudian ada juga gliserin dan yang lainnya. Untuk zat cair dalam dunia farmasi biasanya uji kemurniannya salah satunya bisa dengan uji bobot jenis. Jika bobot jenis yang kita temukan dengan bobot jenis yang dicantumkan di referensi, kalau referensinya farmakope itu adalah farmakope, maka bisa disimpulkan sementara bahwa zat tersebut adalah zat yang kita analisis. Nah, seperti itu ya. Tujuannya kenapa harus diketahui bobot jenis suatu zat cair? Tujuannya ya supaya bisa diformulasi. Karena suatu zat dikatakan mudah bercampur jika bobot jenisnya berdekatan. Contoh misalkan air sulit bercampur dengan kloroform karena bobot jenisnya berjauhan. Tapi kalau misalkan bobot jenis air dan kloroform berdekatan, maka walaupun memiliki kepolaran yang sedikit polar pada kloroform, maka bisa bercampur. Tapi kalau misalkan air dan kloroform massa jenisnya sangat jauh sekali, maka sulit bercampur. Jadi intinya sifat bobot jenis atau jenis suatu zat cair itu bisa memprediksi kita bahwa zat tersebut mudah bercampur atau tidak. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap bobot jenis? Yang pertama adalah suhu. Kenapa suhu mempengaruhi bobot jenis? Kembali lagi ke rasio. Kembali lagi ke definisi. Definisi bobot jenis ialah rasio atau perbandingan antara massa atau berat suatu zat dengan volumenya. Nah, suhu berpengaruh di sini. Kenapa? Karena kenaikan suhu bisa menyebabkan terjadinya pemuaian volume. Jadi volumenya menjadi besar. Volumenya membesar pada saat dipanaskan. Jadi nanti pada saat dipanaskan, maka otomatis bobot jenisnya juga akan berubah. Kenapa? Karena volumenya berubah. Walaupun massanya tetap, tapi volumenya menjadi berubah. Karena untuk mendapatkan bobot jenis, maka Anda harus tahu berapa gram zat tersebut dan berapa volumenya. Nah, makanya dibatasi. Jika Anda ingin mengetahui bobot jenis, maka lakukan pengujian bobot jenis pada suhu kamar. Jadi, datanya bisa diterima jika dikerjakan pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian, yang mempengaruhi bobot jenis, massa dan volume. Ya, tentu saja jika massanya naik, maka volume bobot jenisnya juga naik. Jika volumenya naik juga bobot jenisnya juga bisa berubah. Jadi hal yang mempengaruhi terhadap bobot jenis diantaranya yang pertama ada temperatur atau suhu, kemudian ada massa zat, ada volume zat, dan yang terakhir adalah kekentalan. Kekentalan ada kaitannya dengan kerapatan. Kerapatan itu adalah bobot jenis. Di mana kekentalan berbanding lurus dengan bobot jenis. Jadi semakin pekat suatu larutan atau pelarut, maka bobot jenisnya juga akan semakin tinggi. Karena kekentalan atau viskositas berbanding lurus dengan bobot jenis. Nah, yang terakhir
uji pendahuluan atau uji kemurnian terhadap suatu zat itu dengan menggunakan uji jarak lebur. Di sini penetapan jarak lebur. Kenapa sih yang dicantumkan di farmakope itu adalah titik lebur? Kenapa nggak jarak lebur? Jadi dicantumkan di farmakope biasanya supaya lebih mudah atau lebih ringkas. Jadi biasanya kita mencantumkan titik lebur paracetamol, gitu aja ya, bukan jarak lebur. Jadi titik lebur itu di mana kondisi suatu zat pada saat dipanaskan meleleh semuanya, itu dinamakan melebur atau titik leburnya pada suhu tersebut. Tapi kalau jarak itu dari awal meleleh, berapa suhunya hingga meleleh semuanya. Itu berapa suhunya. Kenapa? Karena suatu zat padat jika dipanaskan melelehnya itu tidak spontan. Tidak langsung cering. Dalam 1 detik yang sama meleleh semuanya. Tidak. Tapi meleleh dulu sedikit, meleleh, semuanya meleleh. Nah, makanya kalau ada waktu dari mulai meleleh awal hingga meleleh semuanya, maka disebut jarak lebur, jarak leleh. Ya. Nah, kalau untuk definisinya ada yang namakan jarak lebur atau jarak leleh, di mana jarak antara suhu awal dan suhu akhir peleburan suatu zat padat. Ada juga suhu lebur zat atau titik leleh. Nah, ini biasa yang kita dengar. Titik leleh itu adalah suhu suhu di mana suatu zat tepat melebur seluruhnya. Yang ditunjukkan pada saat fase padat tepat hilang. Tandanya apa? Kalau suatu zat padat itu misalkan warnanya putih, jika dikatakan meleleh itu warnanya hilang putihnya atau menjadi bening. Seperti tetesan air, maka disebut sudah meleleh. Dalam farmakope ini definisinya berdasarkan farmakope, di mana definisi jarak lebur ialah suatu rentang suhu atau suhu pada saat zat padat menyatu atau awal melebur dan melebur sempurna, kecuali didefinisikan lain. Itu adalah suatu titik jarak lebur berdasarkan definisi farmakope. Tujuannya untuk apa? Tujuan uji titik leleh yang pertama untuk uji kemurnian. Kapan suatu zat dikatakan murni pada uji jarak leleh? Jika jarak leburnya sangat sempit. Misalkan Anda punya paracetamol, Anda panaskan pada alat pemanas, kemudian jika paracetamol tersebut meleleh, awal melelehnya itu 100 derajat Celcius, itu sudah mulai meleleh. Sampai semuanya meleleh itu pada suhu 105 derajat Celcius, itu dikatakan berarti sempit. Suhu lelehnya sempit hanya 5 derajat Celcius, maka bisa disimpulkan itu merupakan paracetamol murni, karena jarak lelehnya atau jarak leburnya sempit. Tapi kalau misalkan Anda mulai memanaskan zat awal meleleh itu suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian setelah semuanya meleleh, terlihat semua meleleh itu pada suhu 150 derajat Celcius. Maka itu dikatakan tidak murni karena jarak lelehnya sudah lebar atau berjauhan. Kemudian tujuan untuk uji titik leleh bisa dipergunakan untuk identifikasi suatu zat. Misalkan Anda beli paracetamol, Anda uji titik lelehnya. Kemudian dapat nilainya, bandingkan misalkan dengan standar. Anda punya standar paracetamolnya. Kalau misalkan jarak leburnya hampir mirip atau sama dengan standar, maka bisa disimpulkan itu merupakan senyawa yang sama. Kalau standarnya paracetamol, berarti itu adalah paracetamol. Kemudian uji titik leleh juga bisa dipergunakan untuk karakterisasi, untuk membedakan suatu isomer. Contohnya seperti asam maleat dan asam fumarat misalkan di kimia organik itu. Nah, isomer itu suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya beda. Nah, asam maleat dan asam fumarat rumus molekulnya itu sama. Jika ditulis secara rumus molekulnya C sekian, H sekian, O sekian, sama. Tapi kalau digambarkan secara struktur kimia berbeda. Nah, sifat kimia itu jika strukturnya beda, maka sifat fisikanya juga beda. Jadi coba diuji titik lelehnya masing-masing. Kalau misalkan titik lelehnya sudah beda, maka itu senyawa yang berbeda walaupun masih kategori isomer. Nah, untuk metode penetapan menurut farmakope di sini ada 5 metode. Nah, pengujiannya dengan menggunakan pipa kapiler. Nah, pipa kapiler itu suatu pipa yang terbuat dari kaca dengan ukuran diameter kecil, itu kapiler, pipa kapiler.
Nah, nanti akan dijelaskan di mata kuliah kimia organik pas praktikum. Biasanya sebelum praktikum ada responsi awal. Nah, di responsi awal itu dijelaskan bagaimana caranya Anda melakukan uji titik leleh dengan menggunakan teknik konvensional. Dengan menggunakan tabung tile, nanti akan dijelaskan. Di sini ada beberapa metode, metodenya banyak, tapi tidak akan saya jelaskan. Kenapa? Tidak akan saya jelaskan, karena ini prosedurnya. Nah, ini metode yang pertama, prosedurnya. Gerus senyawa menjadi serbuk halus. Kemudian jika ada hidratnya dipanaskan, itu prosedur. Jadi nggak perlu saya jelaskan, tinggal Anda baca saja. Jadi di farmakope itu ada 5 metode untuk uji titik leleh. Metode yang pertama, prosedurnya seperti ini, gitu. Metode yang kedua, prosedurnya seperti ini. Ketiga seperti ini, keempat seperti ini, kelima seperti ini. Yang akan saya jelaskan adalah prosedur perhitungan uji titik leleh secara konvensional. Alat yang digunakannya apa? Alat yang digunakannya ini, tabung tile. Nah, kenapa harus menggunakan tabung seperti ini? Karena ada alasannya, nanti akan saya jelaskan alasannya. Nah, di mana sampel diletakkan? Di dalam kapiler, di sini, pipa kapiler dengan contoh itu sampel. Nah, kapiler itu nempel di termometer. Termometernya ada 2. Ada termometer utama, ini termometer utama. Jadi termometer utama itu adalah termometer yang tercelup ke penangas. Di sini ada tabung tile, di dalamnya diisi dengan penangas. Penangasnya adalah penangas cair, biasanya menggunakan minyak, bebas, siapa apapun boleh. Mau minyak kelapa, mau minyak bunga matahari, boleh silahkan. Tapi biasanya untuk praktikum menggunakan minyak parafin. Kenapa? Karena lebih murah. Nah, misalkan ini diisi dengan parafin. Isi dengan parafin, nah termometer utama dicelupkan ke parafin. Nah, ini termometer utama. Ada termometer utama, ada termometer koreksi. Bedanya apa? Kalau termometer utama memang termometer yang dipergunakan untuk menghitung suhu dari penangas. Nah, jadi bisa mewakili bahwa suhu meleleh dari suatu zat pada kapiler itu bisa dilihat dari termometer utama. Jadi bisa dilihat dari termometer yang tercelup ke parafin. Kemudian kalau termometer koreksi, letaknya di atas, posisinya seperti ini. Nah, ini diikat. Ini termometer koreksi. Kalau termometer utama biasanya di dalamnya itu air raksa. Kalau termometer koreksi biasanya di dalamnya itu isinya adalah termometer alkohol yang warna merah. Cairannya warna merah di dalamnya. Nah, biasanya dipakai untuk praktikum kimia dasar. Itu adalah termometer alkohol atau termometer koreksi. Nah, kenapa menggunakan pipa tile seperti ini? Atau kenapa gak pakai tabung reaksi? Karena nanti di sini dipanaskan. Ini juga dipanaskan kan ya? Dipanaskan di sini. Nah, kalau dengan menggunakan tabung reaksi, maka nanti suhunya akan naik secara ekstrim. Kalau naik secara ekstrim, maka Anda tidak akan bisa mengamati perubahan peleburannya. Nah, kalau misalnya menggunakan tabung seperti ini, dipanaskan seperti ini, nanti karena sifat zat cair itu akan selalu bergerak ke suhu yang lebih rendah. Nah, suhu yang lebih rendah, maka di sini jika dipanaskan, maka akan naik ke atas. Kemudian yang di sini yang suhunya lebih rendah akan muter lagi ke bawah, maka akan berputar seperti itu. Karena berputar cairan di dalamnya, maka kenaikan suhunya akan perlahan, tidak akan ekstrim gitu maksudnya. Makanya menggunakan alat tile, kecuali menggunakan alat modern seperti ini. Kalau alat modern ini seperti ini, itu suhunya bisa dinaikkan secara sedikit demi sedikit, teratur oleh kita, di setting suhunya supaya naik. Kalau kita menggunakan alat konvensional, maka supaya suhunya tidak ekstrim, maka harus disiasati, yaitu dengan menggunakan tabung tile seperti ini. Nah, rumus yang digunakan, nah ini rumusnya. TL berarti titik leleh sama dengan delta T ditambah T. Delta T itu diperoleh dari delta T sama dengan, ini bukan tambah, delta T sama dengan 0,00015. Itu koefisien muai raksa. 0,00015 itu adalah koefisien muai raksa. Kenapa dicantumkan koefisien muai raksa? Karena tadi di dalam termometer utama itu isinya adalah air raksa. Kemudian dikali N. N itu apa? Di sini ada tanda N. N itu adalah permukaan parafin sampai ujung pengukuran dari termometer utama. Itu adalah N. Nah, N itu biasanya dibantu dengan mistar. Kalau di praktikum diukur dengan mistar. Misalkan dari permukaan parafin sampai ujung ini adalah 20 cm. Kemudian Anda konversi dari skala panjang menjadi skala suhu.
Kalau 1 senti itu di termometer itu ada skalanya kan ya. Jika di termometer itu skalanya itu eh jika di termometer itu skalanya 1 cm itu 10 derajat Celcius, maka tinggal dikalikan. 20 kali 10 berarti 200 nilai N-nya. Nah, saya coba sekian materi kali ini. Barangkali ada kekurangan, mohon maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.